pagi. Kita berjumpa lagi pada hari ini di dalam renungan pagi di lingkup ND Kediri Selatan. Sebelum kita melakukan kegiatan masing-masing sepanjang hari ini, marilah kita bersama-sama masuk dalam renungan pagi. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Hanya karena kasih kemurahan-Mu sajalah ya Tuhan, kami dapat hidup. Hanya karena kemurahan-Mu lah kami dapat menjalani kehidupan ini. Sungguh kami mengakui bahwa sumber pertolongan hidup kami berasal dari Tuhan. Pada pagi ini, sebelum kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami akan bersama-sama merenungkan kehendak-Mu yang disaksikan di dalam Alkitab. Sertai kami dan terangilah kami agar dapat memahami kehendak Tuhan. Roh Kudus yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami di dalam belajar firman Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam Juru Selamat kami, Sang Penebus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8 sampai 12a. Sedangkan ayat nats yang saya baca pada saat ini yaitu ayat 8b. Demikian kesaksian firman-Nya. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, dalam hidup ini tidak bisa kita elakkan selalu ada dua hal, yaitu suka dan duka, senang dan susah, sukses dan gagal, tawa dan tangis, dan seterusnya. Mana yang lebih besar, mana yang lebih banyak dari keduanya itu bukan yang kita bahas saat ini. Itu soal lain. Namun di dalam kehidupan umat manusia, tidak ada manusia yang senang terus. Selama hidup di dunia ini juga tidak ada manusia yang susah terus. Dua hal ini saling bergantian. Seperti kita pengkhotbah, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Dalam menyikapi kedua hal tersebut, yang lebih arif kita dengan sadar menerimanya dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dua hal tersebut, suka, duka, susah, senang, sukses, gagal, tawa, tangis, dan seterusnya, bisa kita katakan seperti gaduh-gaduh, campur aduk, dan itu bergantian di dalam kehidupan ini. Memang hal tersebut bisa membuat seseorang itu pasrah, menerima nasib. Dan hal ini bisa membuat seseorang bertahan dan juga bersyukur. Satu contoh, ketika tangan kiri patah, dia mengatakan untung bukan tangan kanan. Ketika tangan patah, untung bukan kaki. Ketika kaki patah, untung bukan lehernya. Dan seterusnya. Suka, duka, bahagia, susah, ini juga pernah dialami oleh Paulus dan Timotius. Apa yang menjadi latar belakang bacaan kita pada saat ini? Dalam 2 Timotius ini, Paulus membuat surat kepada Timotius, dan surat Paulus ini bisa dikatakan pesan terakhir pada Timotius. Mengapa dikatakan pesan terakhir? Karena saat itu Paulus sedang dipenjara dan dalam proses persidangan di Roma, dan dia mendapat ancaman hukuman mati. Bisa jadi Paulus menulis surat kepada Timotius ini menjelang dia akan mendapat ancaman hukuman mati. Paulus menyebut Timotius seperti anaknya sendiri. Mengapa? Karena Paulus dan Timotius sering bersama, bekerja sama dengan erat dalam perjalanan, sering bersama. Tujuan Paulus membuat surat kepada Timotius yaitu
untuk memberikan dorongan, untuk memberikan petunjuk kepada Timotius di dalam pelayanannya, untuk memberikan semangat, menggugah semangat hidupnya agar tetap kuat di dalam Tuhan, untuk memberikan semangat kepada Timotius agar tetap melayani walaupun menghadapi berbagai kesukaran, untuk mengajari Timotius bagaimana hidup dalam pelayanan di tengah kesukaran. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, dalam situasi dan kondisi saat itu, Paulus memasuki masa-masa yang sulit. Mengapa? Dia bukan hanya di penjara, bukan hanya disidang, bukan hanya mendapat ancaman hukuman mati, tetapi dia ditinggal oleh banyak orang percaya yang seharusnya bersama dia. Paulus pernah mengalami kesepian, dan dia mengharapkan sekali Timotius segera datang untuk menjumpai dia di penjara. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, tentunya di dalam hidup dan kehidupan ini tidak terbebas dari penderitaan, kesulitan, tantangan, hambatan, dan persoalan. Dengan kacamata iman, kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu dengan cara yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Paulus ketika dia menghadapi penderitaan dalam kehidupannya. Paulus menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti seorang ibu yang sedang bersalin untuk melahirkan, dia merasa sakit, dan memang sakit. Sakit itu tidak ada artinya ketika melahirkan seorang anak, dan anak itu merupakan bagian dari kebahagiaan kehidupannya. Demikian juga dalam menghadapi tantangan, kesulitan, penderitaan hidup ini. Pertanyaan bagi kita adalah bagaimana agar kita tetap kuat di dalam Tuhan? Bagaimana kita tetap semangat dalam hidup kita, penuh pengharapan di dalam Tuhan? Bagaimana kita tetap setia di dalam pelayanan kita? Bagaimana kita tetap merasakan, menghayati, dan mengakui bahwa kekuatan dalam jalan hidup ini sebenarnya adalah kekuatan dari Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita senantiasa memberikan kekuatan dan semangat dalam menjalani hidup yang tidak mudah ini. Seperti Paulus dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan dan kesulitan, dia mengatakan, dalam segala hal kami ditindas tetapi tidak terjepit. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya tetapi kami tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan tetapi kami tidak binasa. Semoga pengalaman iman Paulus ini juga memberikan hikmat dan kekuatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam jalan hidup yang tidak mudah ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus memandang dan memahami hidup yang tidak mudah ini dengan sudut pandang dan kacamata kemenangan Kristus. Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Dan itulah sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Hal itu bukan berarti kita boleh meremehkan semua tantangan dan kesulitan dalam hidup. Kesulitan, tantangan, hambatan dalam hidup ini tetap ada dan bisa terjadi juga sangat terasa. Oleh karena itu, kita tetap berlatih dan harus berlatih, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan berusaha dengan sekeras-kerasnya. Dalam pergumulan hidup di tengah kesulitan dan penderitaan ini, kita tidak ditinggalkan sendirian, namun Tuhan yang selalu hadir melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk memberikan kekuatan, pertolongan, dan berkat kepada kita. Tuhan hadir untuk menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur bahwa dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup ini, kami tidak sendirian, namun disertai oleh Tuhan. Itulah ya Tuhan sebagai sumber kekuatan kami dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan ini.
Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami di dalam penyertaan, pergumulan hidup kami di dalam naungan kuasa. Ya Tuhan, sertai kami dalam acara kegiatan dan pekerjaan kami masing-masing sepanjang hari ini, agar kami lakukan dengan penuh sukacita, penuh syukur, penyerahan diri dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus selalu menyertai kepada kami semua mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara, renungan pagi ini, selamat beraktivitas. Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita.